Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Ira doakan mudah-mudahan kondisi kalian hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelumnya kita belajar dulu mengenai pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama untuk memudahkan mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Urutan klasifikasi makhluk hidup. Di gambar tersebut anak-anak, untuk yang sebelah kiri adalah hewan, untuk yang sebelah kanan adalah klasifikasi untuk tumbuhan, di mana untuk hewan itu dimulai dari yang paling atas ada kingdom atau kerajaan, kemudian filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk tumbuhan ini ada sedikit perbedaan dengan hewan anak-anak. Kalau pada hewan itu ada kingdom, untuk tumbuhan adalah regnum. Kalau pada hewan ada filum, pada tumbuhan ada divisi. Baiklah, untuk urutannya pada tumbuhan yang paling atas adalah regnum, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Misalnya di situ ada padi, urutan taksonnya untuk padi, kingdomnya adalah plantae atau tumbuhan, filumnya spermatofita, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledionae, ordo Gramineales atau Poales, familinya Garminae atau Poaceae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Jadi anak-anak, untuk padi ini memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kemudian contoh hewan adalah anjing rumah. Takson yang pertama kingdomnya Animalia, karena anjing ini kelompok hewan jadi kingdomnya Animalia. Filumnya Chordata, subdivisi Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, kelasnya Mamalia atau hewan menyusui, ordonya Carnivora atau hewan pemakan daging, familinya Canidae, genusnya Canis, spesiesnya Canis familiaris. Jadi anjing rumah itu nama ilmiahnya adalah Canis familiaris. Aturan penulisan binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Nah, contohnya di situ anak-anak untuk sistem binomial nomenklatur, misalnya nama Indonesianya melinju, nama ilmiahnya adalah Genetum genemon, di mana untuk kata pertama dari genetum itu huruf besar, sedangkan untuk kata kedua genemon itu huruf G-nya adalah huruf kecil. Yang kedua kelapa sawit, nama ilmiahnya Elaeis guinesis. Huruf pertamanya juga sama, untuk E-nya huruf besar, kemudian untuk kata keduanya guinesis, untuk huruf G-nya huruf kecil. Dan seterusnya anak-anak. Identifikasi atau determinasi. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara untuk mengenali organisme atau mengelompokkan makhluk hidup. Kunci dikotomis berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter yang berlawanan. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Di situ ada contohnya yang di kotak-kotak itu anak-anak. Dilihat dulu. Misalnya ada tumbuhan lumut, suplir atau tumbuhan paku, jagung, kedelai, terung, dan belinjau. Ini akan kita identifikasi. Kita bagi dulu menjadi berspora dan tidak berspora. Yang berspora ada suplir, lumut. Yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terung, dan belinjau. Untuk tumbuhan yang berspora, jika berbatang jelas, maka di situ adalah suplir. Jika tidak berbatang jelas, maka tumbuhannya adalah lumut. Untuk yang tidak berspora dibagi menjadi yang berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Untuk berbiji tertutup ada jagung, kedelai, terong.
yang berbiji terbuka ada belinjo. Untuk yang berbiji tertutup dibagi lagi menjadi 2, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Dari jagung, kedelai, dan terong, yang berkeping 2 adalah kedelai dan terong. Sedangkan yang berkeping 1 hanya jagung. Dari yang berkeping 2 masih lagi dibagi menjadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Untuk yang berbunga kupu-kupu itu terdiri dari kedelai. Untuk yang berbunga trompet adalah terung. Jadi untuk mengidentifikasi tumbuhan itu kita buat kunci identifikasi atau kunci determinasi, sehingga dari beberapa tumbuhan itu anak-anak akan terbentuklah masing-masing tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Demikian anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Setelah ini Bu Ira akan memberikan soal, dan seperti biasa nanti soalnya kalian tulis dan kalian jawab kirim di classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.